Shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam dunia ini salah satu hal yang paling penting adalah damai sejahtera. Kalau yang namanya damai sejahtera hilang dari hidup saudara dan saya, percayalah hidup jadi kacau. Suami yang berkata-kata atau salah berkata-kata pada istri pasti akan mencuri dan menghilangkan damai sejahtera istri. Demikian pula istri yang berkata-kata yang mungkin salah pada suami, maka akan hilang damai sejahtera itu. Orang tua bisa membuat anak-anak hilang damai sejahtera dengan kata-katanya. Demikian pula anak-anak bisa membuat orang tua hilang damai sejahtera juga dengan ucapan-ucapannya. Sebuah pidato bisa menenangkan tapi juga bisa membuat gemuruh emosi ada di mana-mana. Itulah yang kita katakan the power of the words. Kuasa dari berkata-kata. Tetapi juga di dalam hidup ini tindak tanduk kita juga bisa menghilangkan damai sejahtera orang. Itu sebabnya kita harus berhati-hati menjaga bagaimana damai sejahtera boleh tetap ada di dalam hati. Itu tugas saudara dan saya, menjaga damai sejahtera kita masing-masing. Akan ada banyak hal di dalam dunia ini bisa rusak damai sejahtera saudara dan saya. Kitalah yang harus menjaganya. Kitalah yang paling bertanggung jawab terhadap suasana hati kita supaya tetap ada damai sejahtera. Baru-baru ini ada satu pertunjukan atraksi yang dilakukan oleh India, di mana atraksinya adalah naik sepeda motor dengan orang terbanyak. Menurut saudara, kalau orang naik sepeda motor, paling banyak berapa orang bisa ikut di atas sepeda motor tersebut? Saudara bilang 2, kalau punya anak lagi 2, 4. Kalau anaknya lah agak banyak sedikit, bisa 6 orang. Saya rasa naik satu sepeda motor dengan 6 orang itu sudah sangat sulit. Apalagi 10. Mau taruh di mana? 10. Nggak kebayang Bapak Ibu, naik satu sepeda motor 10 orang naik. Kasihan tuh yang jual sepeda motor. Harusnya bisa jual beberapa. Nah, dalam atraksi ini adalah satu sepeda motor dinaiki oleh 58 orang. Itu namanya atraksi. Entah bagaimana disusunnya 58 orang itu, tapi yang nyetir adalah seorang yang bernama Subedar Rampal Yadav. Dia yang setir mobil ini. Dengan 58 orang disusun-susun sampai di atas. Lalu bukan hanya diam, tapi sepeda motor ini berjalan. 500 cc sepeda motor berjalan ke depan sepanjang 1.200 meter. 1,2 kilo. 58 orang di atas satu sepeda motor. Menurut saudara, mudah atau sulit? Jelas sulit. Tapi mereka baru memecahkan rekod mereka tahun 2010, di mana mereka grup yang sama 56 orang. Tahun 2017 tambah 2 orang, 58 orang. Dan mereka bisa menempuh perjalanan 1,2 kilo. Saya ingin saudara berpikir bersama-sama saya. Kalau dari 58 orang ini di tengah-tengah ada yang histeris, ketakutan. Teriak-teriak di atas, kira-kira roboh nggak? Saya kok rasanya bakal roboh Bapak Ibu. Kenapa? Kita yang duduk di sini aja kaget saya teriakin. Apalagi kalau lagi tegang-tegang begitu ada yang teriak, lalu tangannya menggapai-gapai. Ini oleng semua ini. Satu orang hilang damai sejahteranya, roboh seluruhnya. Itu sebabnya kita harus bisa memahami damai sejahtera itu sangat penting. Manusia kalau hilang damai sejahteranya itu sama dengan ikan keluar dari kolam.
di atas lantai tanpa air, menggelepar-gelepar. Itulah manusia yang hilang damai sejahtera. Tetapi apakah mudah kita hidup dan menjaga damai sejahtera? Tidak, sangat sulit. Oleh sebab itu kita harus belajar bagaimana menjaga damai sejahtera kita. Hari ini saya akan bicara mengenai hal ini. Guarding your peaceful heart. Menjaga akan kedamaian sejahtera di dalam hati kita masing-masing. Ketika kita menjaga damai sejahtera kita, maka hidup itu jadi jauh lebih baik, jauh lebih lancar, jauh lebih nyaman. Alkitab mengajarkan kepada kita beberapa cara untuk kita jaga damai sejahtera kita. Apakah itu? Yang pertama, kalau mau punya damai sejahtera, live straight before the Lord. Hiduplah lurus di hadapan Tuhan. Manusia yang hidupnya lurus di hadapan Tuhan ada damai sejahteranya. Tapi orang yang tidak hidup lurus pasti hilang damai sejahteranya. Kejadian pasal 4 ayat yang ke-8 sampai ayat 14 saya bacakan. Kejadian pasal 4, 8 sampai 14. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberi hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku tentulah akan membunuh aku. Inilah kisah dua kakak adik beribadah kepada Tuhan, mempersembahkan sesuatu pada Tuhan. Satu diterima, satu ditolak. Yang diterima penuh damai sejahtera. Yang ditolak hilang damai sejahteranya. Kenapa aku mempersembahkan sesuatu Allah tidak terima? Maka hilang damainya. Lalu adiknya diajak masuk pergi ke padang. Lalu kemudian sang adik dibunuhnya. Ketika dia tidak punya damai sejahtera, dia melahirkan perbuatan-perbuatan yang sulit dipertanggungjawabkan. Dia bunuh adiknya. Allah datang kepadanya. Di mana adikmu? Allah tidak menuduh. Allah hanya bertanya. Memberi kesempatan dia menjawab dan mengaku dosanya. Dia bukan menjawab. Dia bukan mengaku. Dia menantang Allah dengan berkata, emangnya siapa aku ini? Penjaga adikku. Emangnya aku ini babysitternya? Disitulah Allah marah kepada dia dan menghukum dia. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, disinilah kita belajar bahwa yang namanya kejahatan itu menghilangkan damai sejahtera. Ketika dia tidak diterima persembahannya, bukannya berubah dan bertobat, tapi justru melakukan kejahatan. Semakin tidak ada damai sejahteranya. Bahkan dia berkata, aku menjadi pelarian, aku menjadi pengembara. Karena hilang damai sejahteranya itu. Bapak Ibu, hidup hilang damai sejahtera itu gak enak. Makan itu gak bisa dinikmati. Tidur gak bisa nyenyak. Percaya. Shopping pun tidak memuaskan. Pergi holiday rasa hampa. Betul tidak? Kalau manusia hilang damai sejahtera, sulit. Apa saja yang indah jadi jelek. Apa saja yang betul jadi salah. Damai sejahtera itu penting.
Kegagalan akibat kejahatan menghancurkan damai sejahtera. Jadi dia itu sudah mengalami dalam hidup tidak ada damai sejahtera. Dia hancurkan adiknya yang tidak bersalah, dibunuhnya. Dan hasilnya adalah kegagalan hidup. Kemana saja dia pergi, dia dikutuki oleh Allah. Semakin hancur hidupnya. Ini yang kita harus hati-hati supaya jangan sampai hilangnya damai sejahtera kita membuat kita melakukan perkara-perkara yang sulit kita pertanggungjawabkan kalau kita sudah waras nanti. Ada banyak orang di dunia ini karena hilang damai sejahteranya melakukan perkara-perkara yang salah. Setelah disesali, sulit diperbaiki. Ini bahaya. Kalau saya baca di dalam Amsal 11 ayat 27, siapa mengejar kebaikan, berusaha untuk dikenan orang. Tetapi siapa mengejar kejahatan, akan ditimpa kejahatan. Siapa mengejar kejahatan, akan ditimpa kejahatan. Hukum tabur tuai. Nanam jahat, terima jahat, titik. Nabur baik, terima baik. Amin Bapak Ibu. Karena Allah kita Allah yang melihat setiap perbuatan kita. Kita harus belajar hidup lurus kalau mau hidup dalam menjaga damai sejahtera itu. Yesaya 48 ayat 22. Tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Titik. Kalau orang tidak hidup dalam kebenaran Allah, dia tidak punya damai sejahtera. Kalau dia bilang dia punya, itu damai sejahtera semu. Makanya Yesus berkata apa? My peace I give unto you. Damai sejahteraku aku berikan kepada engkau, tidak seperti yang dunia berikan. Kenapa? Karena yang dunia berikan adalah palsu. Kita harus dapat yang asli. Kita harus dapatkan damai sejahtera yang orisinil dari Allah. Waktu saya masih kecil, masih kelas 3 kali. Lihat ayam, induk ayam dengan beberapa ekor anaknya, kecil-kecil kuning-kuning itu. Seneng, dikejar, digusak begitu, lari-lari itu. Wow, teriak-teriak, senang. Sebagai anak kecil lihat itu senang, pikir mainan. Habis itu ambil kerikil, dilempar-lempar, gak kena, tambah gemes. Ambil lebih besar batu, lempar. Gak ada maksud apa-apa. Satu kali lempar, kena, mati. Satu mati, kakinya 2 di atas begini. Saya datang deketin, saya goyang-goyang, mati. Bukan ayam saya lagi. Mati. Itu hati takutnya luar biasa. Itu hati rasa bersalahnya luar biasa. Saya lari pulang masuk rumah sembunyi. Hilang damai sejahtera. Walaupun kita masih kecil. Allah ciptakan manusia itu dengan hati nurani. Walaupun kau kecil engkau berbuat salah. Maka rasa bersalah itu akan kejar engkau. Sampai engkau bereskan masalah itu. Ketika saya sudah bertobat, saya minta ampun karena pernah bunuh ayam kecil. Saudara yang Tuhan Yesus kasih, damai sejahtera itu harus dijaga. Kalau kita berbuat salah, kalau kita berbuat kejahatan, kita harus berhenti, minta ampun pada Tuhan, dan Tuhan selesaikan masalah itu. Damai sejahtera kembali muncul dalam hati. Amin Bapak Ibu. Ini yang harus kita jalankan. Karena hati nurani kita akan terus mengejar kita kalau kita berbuat salah. Sampai kita mengaku, minta ampun dengan sungguh, baru damai itu turun atas kita. Jangan saudara rayakan Natal dengan masih berbuat salah, berbuat dosa yang tidak saudara akui. Engkau tahu itu salah, engkau diamkan. Jangan. Apa gunanya Natal kalau dosa melekat dalam hidup ini?
Segera minta ampun Tuhan supaya saudara bisa rayakan Natal dengan sangat bahagia. Yang kedua, kita lihat bersama-sama cara yang kedua untuk kita pelihara damai sejahtera itu adalah dengan menjadi orang yang mengampuni. Be a forgiving person. Menjadi orang yang sanggup memaafkan orang lain, mengampuni akan orang lain. Kita hidup dalam dunia yang tidak sempurna. Kadang ada orang bisa berbuat salah pada kita. Kadang ada orang sengaja, kadang ada orang tidak sengaja. Tapi itu bisa terjadi. Bahwa kita bisa berbuat salah dengan kalau kita tidak mengampuni. Di dalam Matius pasal 6 ayat 15 dikatakan, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Wow. Ini juga tabur tuai. Maksudnya gimana? Kalau kita menabur pengampunan, kita menuai pengampunan dari Allah. Kalau kita tidak punya damai sejahtera, kita harus pikir, jangan-jangan kita ini sedang simpan salah orang lain. Kalau kita simpan salah orang lain, kita akan hilang damai sejahtera kita. Siapa yang di hari-hari ini sedang simpan salahnya orang? Kalau kita simpan salah orang, buat apa? Kita tidak akan bisa punya damai sejahtera. Ya, kita tidak boleh simpan salah orang di dalam hidup ini. Mau Natalan kok simpan salah orang, buat apa? Apalagi kalau simpan salah orang. Kalau semakin besar salah orang pada saudara, semakin diingat semakin jengkel. Ya tak iya? Semakin kita mikirin dia, semakin gregetan. Emosi naik, darah naik, amarah naik, pikiran kita kacau. Makan jadi gak enak, tidur gak enak. Gak bisa tidur kalau gak pakai pil tidur. Hidup jadi hilang damai sejahteranya. Kita gregetan setengah mati. Orang yang kita benci sedang di luar negeri, happy holiday. Saudara makan aja gak bisa, tidur aja gak bisa, beraktivitas aja gak bisa, kacau pikiran, kreativitas hilang. Enak di mana nih? Ya enak di dia, gak enak di saudara. Itulah nasib orang-orang yang hidup tidak pernah mau mengampuni orang. Bukan hanya itu. Kalau kita tidak mengampuni orang, Tuhan tidak mengampuni kita. Jangan jadi orang sok benar kita ini. Kita ini juga banyak salahnya kok. Betul gak Bapak Ibu? Kita banyak salahnya. Itu sebabnya kita harus hati-hati. Kita bisa tidak menerima pengampunan Tuhan. Dan kalau kita tidak terima pengampunan Tuhan, kita juga tidak ada damai sejahtera. Sulit tuh. Hidup tanpa damai sejahtera itu sulit, kita udah tahu. Makanya Pak Hani itu sejak umur 50 sampai hari ini, doanya udah ketambahan, kan saya udah bilang. Saya tambah bilang apa? Tuhan, kalau mau tidur, Tuhan berilah kepada saya dan istri damai sejahtera, sukacita, bahagia. Tidur nyenyak sampai pagi. Itu. Dulu umur 30 gak pernah doa mau tidur minta bahagia, damai sejahtera, sukacita mah gak ada begitu. Doa biasa aja tidur. Kenapa? Karena semakin ada umur, satu masalah kecil masuk, sulit tidur. Mantuk-mantuk yang bilang iya itu. Satu masalah kecil. Kadang-kadang yang gak penting itu loh, masuk tung. Udah ngantuk bisa bangun, melek lagi. Udah buka lampu aja, gak bisa tidur. Kenapa? Memikirin dia itu, kurang ajar itu. Itu. Semalaman kita gak bisa tidur, orangnya lagi di luar negeri, lagi main salju, main ski, lagi happy, lagi jalan-jalan, lagi shopping dia. Saudara di atas tempat tidur, engkau gak bisa tidur. Makanya Bapak Ibu yang sudah umur gocap lebih, ikut doa saya. Ya. Tuhan minta bahagia, damai sejahtera, sukacita, saya dan istri besok pagi bangun sehat, segar bugar, tidurnya nyenyak. Itu tidurnya hilang.
Iya kan? Teman saya di Amerika ngajarin saya, Tuhan berkati saya bisa tidur kayak bayi. Oh God, please bless me to sleep like a baby. Gitu. Kenapa? Baby itu nggak pernah ada khawatir. Betul. Baby tidur itu damai sejahtera. Pokoknya selama dia nggak basah, nggak lapar, nggak kepanasan, tidurnya beres. Sleep like a baby. Berkati saya tidur seperti bayi tanpa masalah. Masuk dalam pikiran atau di dalam hati. Saya rasa itu. Banyak mengampuni, kita akan juga menuai damai sejahtera. Jadi saudara kalau mengampuni, maka waktu saudara mengampuni, satu hal terjadi dalam hidup saudara. Damai sejahtera bertumbuh dalam hati. Hal yang kedua, kita diampuni dosa. Damai sejahtera masuk lagi dalam hati. Jadi apa? Kita penuh dengan damai sejahtera. Amin. Begini Bu, banyak ibu-ibu itu jujur kalau saya lihat-lihat itu lebih tua wajahnya daripada KTP-nya. Jujur. Tapi jangan tanya saya ya Pak, saya nggak akan ngaku deh. Itu karena apa? Karena engkau hilang damai sejahtera. Damai sejahtera itu bikin manusia mukanya jadi tua. Tapi kalau saudara lihat orang-orang di New Zealand sana, kurang stres, kurang masalah. Oh saudara lihat, mereka penuh damai sejahtera, mukanya bagus-bagus. Jadi damai sejahtera itu ada hubungan sama wajah. Saudara beli obat kosmetik, Bu, beli kosmetik udah mahal jutaan loh Bu. Tapi kalau kosmetik saja, lalu hatinya nggak ada kosmetik, nggak ada damai sejahtera, wajah tetap tua lah. Jadi gimana? Belum terlambat. Karena jatah kita kan sampai 100 tahun, belum terlambat. Mulailah hidup dengan damai sejahtera. Mulailah kejar damai sejahtera. Kosmetik gak usah mahal-mahal, damai sejahtera. Oh maka wajah itu jadi awet muda Bu. Itu. Kalau setuju boleh senyum tuh. Yang senyum bapak-bapak nih, puji Tuhan. Iya, senggol istrinya, jangan beli kosmetik mahal-mahal. Sampai lali bayar perpuluhan. Saya diundang oleh pendeta besar yang anaknya menikah di Jakarta. Saya datang. Lalu waktu saya pulang, saya kelaparan. Karena saya waktu booking saya lupa. Saya booking hotelnya tanpa breakfast ternyata. Baru tahu ya tanpa breakfast. Booking sendiri, salah-salah sendiri. Ya udah. Jadi saya pergi ke airport cari makan. Ya, dapat Burger King. Jadi saya antri. Di depan saya ada ibu-ibu berjilbab, bapak-bapak di situ, 4 orang kali. Saya ikut antrian, mereka satu rombongan. Nggak taunya yang dibeli banyak, lama lagi. Ya saya juga, namanya orang ngantri, yang ngantri lah. Dia udah mau selesai, datang bule di belakang saya. Tinggi. Liatin menu begitu sambil tangannya diangkat. Saya toleh, langsung kena keleknya. Hausyalah. Udah gak mau noleh-noleh lagi saya ke belakang. Ini orang, saya segininya nih. Udah, saya masih antri, dia masih di belakang. Dia panggil istrinya. Istrinya berdiri di sebelah saya sekarang. Terus saya kesenggol sedikit oleh istrinya. Kesenggol ibu-ibu, saya minggir sedikit. Saya masih. Maju dia di depan. Saya diamin. Saya cuma mau lihat pelayannya mau melayani siapa ini. Beneran pelayannya melayani sang ibu, bule. Begitu dia tanya mau beli apa, saya langsung dari, saya antri duluan, ingat. Langsung gak berani, ibunya suruh minggir, saya maju. Udah pesan nih, udah saya bawa, saya makan. Sambil duduk makan, saya makan di sini, bule sekeluarga duduk di situ. Sambil saya makan, pikiran saya, bule dari mana gak tahu aturan, gak bisa antri dengan baik. Bukannya kita kalau di negaranya dipaksa antri. Sekarang di negara kita gak pakai antri. Dia senggol, dia serobot saya, muter aja. Di dalam pikiran saya, hilang damai sejahteraku. Lalu, kan pendeta jujur kan baik sih.
Masa nggak baik? Mereka jujur. Tapi begitu saya cepat-cepat sadar, saya bilang no. Toh buktinya saya sudah dilayani. Tuhan Yesus ampuni. Kuduskan pikiran saya, kuduskan hati saya. Saya berkata, Tuhan Yesus berkati bule ini sekeluarga yang mau pulang ke negaranya. Entah di mana itu negaranya yang hidup tanpa antri. Berkati mereka. Saya doain begitu. Damai sejahtera kembali dalam hati saya. Lalu saya melanjutkan perjalanan. Kadang-kadang hidup ini kita nggak pernah tahu. Siapa lewat di lingkungan kita yang bisa mencuri dan menghilangkan, menghancurkan damai sejahtera kita. Tapi kita harus sadar untuk cepat-cepat kita ingat firman. Untuk kita belajar mengasihi dan mengampuni. Kita Natal, nyanyi Oh Holy Night, kita nyanyi Jingle Bells, kita nyanyi Merry Christmas. Saya mau tanya, apakah ada damai sejahtera itu? Atau cuma di mulut aja ini nyanyi-nyanyinya? Mari kita jaga supaya hati kita ada damai sejahtera. Ampunilah orang yang bersalah dalam hidup ini. Sulit. Urusan antri aja sulit kok. Iya kan? Tapi kalau kita sadar kita harus belajar mengampuni. Ketika kita bisa mengampuni, damai sejahtera itu masuk di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Yang ketiga kita mau lihat bersama-sama. Bagaimana caranya supaya kita bisa pelihara damai sejahtera. Yang ketiga adalah take care of anxiety. Yaitu adalah handle yang namanya kekhawatiran hidup. Belajarlah hidup tidak khawatir. Karena kekhawatiran itu adalah kuat yang dipelintir. Jadinya apa? Kalau kuat dipelintir, nggak kuat, lemah. Jadi mari hati-hati dalam hal ini. Kekhawatiran bisa membuat kita tidak punya damai sejahtera. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Jadi kalau kita lihat ayat, sebenarnya begini. Belum pernah ada ayat di dalam Alkitab mengajarkan kita untuk menyimpan kekhawatiran. Semua ayat yang bicara mengenai kekhawatiran disuruh minggirkan kekhawatiran. Kekhawatiran bukan sesuatu yang harus kita simpan dan miliki dalam hidup. Masalah dan stres itu mengikis habis damai sejahtera kita. Ingat baik-baik. Orang berat badan 60. Kena masalah besar dalam sehari bisa turun 3 kilo dalam sehari. Padahal kalau lagi normal 2 bulan tidak turun-turun sekilo. Tapi kalau dia ngalamin stres dia bisa turun. Itu sebabnya kita harus hati-hati. Masalah dan stres bisa mencuri dan mengikis dan menghancurkan damai sejahtera kita. Di dalam hidup saudara dan saya, kita tidak bisa berdoa, Tuhan jangan kasih saya masalah. Tidak bisa. Dunia kita sudah dunia bermasalah. Tapi yang ada adalah Tuhan, di tengah saya punya masalah, biarlah saya tetap punya damai sejahtera. Beri saya kekuatan keluar dari masalah saya. Beri saya kekuatan keluar sebagai pemenang dari masalah saya. Kita tidak akan pernah bisa berkata, saya ingin hidup tanpa masalah. Jangan berdoa dan ngotot berdoa seperti itu. Karena hanya ada satu kategori manusia yang hidup tanpa masalah. Yaitu adalah mereka-mereka yang ada di Sentong. Mereka-mereka yang ada di Kembang Kuning. Mereka-mereka yang sudah mati. Hanya orang mati tidak punya masalah. Orang hidup punya masalah. Kalau saudara bilang, pokoknya aku tidak mau masalah Tuhan. Tidak mau masalah. Tuhan bilang gak bisa nak. Pilih aja mau hidup mau mati. Itu sebabnya saudara jangan berdoa seperti itu. Berdoalah minta kekuatan. Berdoa minta hikmat. Bagaimana kita menyelesaikan masalah. Belajarlah mengirim kekhawatiran pada Allah. Ini Bapak Ibu. Karena firman berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Dalam bahasa Inggris dikatakan, casting out
all your fear unto the Lord. Lemparkan kekhawatiranmu kepada Allah. Gimana caranya melemparkan kekhawatiran kita kepada Allah? Bagaimana caranya mengirim kekhawatiran kita kepada Allah? Nomor 1, di Gojek. Gojek rohani lewat doa. Lewat doa saudara, kita kirim permasalahan kita, kekhawatiran kita kepada Allah. Lewat doa kita dan permohonan kita, kita serahkan itu kepada Tuhan. Manusia itu terbalik. Kalau punya masalah, seringkali yang diajak bicara dan dicurhati teman baiknya. Teman baik. Bisa 3 jam. Hasilnya apa? Kadang-kadang teman itu gak bisa nolong, cuma bisa dengar. Sumbang telinga namanya. Dia cuma sumbang telinga, dengar. Lalu kita bilang apa? Makasih ya Ci, Eke udah plong. Emangnya truk, remnya blong. Eka sudah plong, ngomong 3 jam, makasih lah udah dengerin. Orang cuma nyumbang telinga, kita plong. Orang yang kedua, dia dengar dan dia tolong. Dia tolong doakan, very good. Orang ketiga, dia tolong dan dia bantu yang dia bisa. Tapi kadang-kadang susah, gak bisa tolong. Orang yang keempat, dia dengar, saudara pulang, dia gosipin saudara. Lah ini yang jadi masalah. Tadi ngomong 3 jam ke sini, baru 2 jam berita saudara udah kemana-mana. Ternyata saudara sedang bicara pada seorang reporter. Ini reporter ini. Dia dengar saudara 3 jam, kemudian dia siarkan kemana-mana. Akhirnya saudara, masalah saudara bukan lagi jadi masalah pribadi, masalah saudara diketahui umum sebanyak-banyaknya. Hilang masalah? Tidak. Tapi tambah banyak masalah. Orang kelima, dengar saudara, sebelum dilemparkan kepada orang lain, ditambah kecap, ditambah bawang goreng, ditambah lombok, ditambah petis, diulek dulu sing enak, baru dibagikan. Artinya omongan saudara ditambah-tambahi. Udah pernah ngalami itu, mantuk? Iya kan? Itu. Makanya Tuhan berkata apa? Serahkanlah kekhawatiranmu kepadanya. Nya itu dia. Jadi kepada Allah berbicaralah yang jelas dan detail. Kepada manusia garis besarnya saja. Itu. Kita kan terbalik. Kepada manusia kita itu mendetail. Kepada Allah kita garis besarnya. Tuhan, Engkau tahu aku punya masalah. Bantu. Terima kasih. Amin. Loh, garis besarnya itu. Harusnya kepada Tuhan kita mendetail. Kepada sesama kita itu in general. Kepada sesama kita itu yang gak usah mendetail. Gitu loh Bapak Ibu. Supaya jangan kita itu memelihara para gosiper-gosiper. Jangan hidup itu mempersubur gosiper-gosiper. Yang harus dipersubur itu worshiper-worshiper. Penyembah-penyembah bukan gosiper. Amin Bapak Ibu. Ini yang kita harus pahami. Kalau saudara punya yang namanya kekhawatiran, belajar cerita kepada Tuhan. Baca nanti di rumah Mazmur 62 itu. Curahkan hatimu kepada Dia. Itu nanti di Mazmur 62. Waktu perjalanan saya dari Surabaya ke mana itu? Ke Makassar lalu ke Luwuk, Ibu Agnes. Sempat kita ngalami goncangan pesawat udara karena cuaca. Dari Makassar ke Luwuk rasanya itu goncang besar itu. Hujan besar. Goyang begini saudara. Lama lagi. Jadi saya lihat Ibu Agnes sudah komat kamit. Pasti basaro dia. Saya lihat, saya tutup mata, saya tidur aja. Tidak berapa lama dia tangannya cari-cari saya. Cari-cari tangan saya. Karena saya sendekap gak dapat paha saya, dia pegang paha saya. Lama-lama saya rasa dia bukan taruh tangan di paha. Dia remas paha saya. Oh,
ketakutan ini pasti. Saya diemin aja. Sudah jauh, sudah langit sudah terang kembali. Dia tanya saya, kamu udah takut? Saya bilang, enggak. Kok enak kamu enggak takut goyang-goyang begini? Saya bilang, karena saya tahu Tuhan pasti pelihara. Karena kerjaanku di bawah belum selesai. Kalau kerjaanku di bawah sudah selesai, mungkin. Tapi Tuhan tahu banyak tugas saya di bumi masih belum selesai. Dan bila perlu saya harus perbanyak. Supaya jangan sampai hari waktuku itu datang. Ya kalau manusia itu kalau sudah gak banyak kerjaannya, Tuhan bilang apa? Daripada lu ngerepotin menemui bumi naik sini lah. Nah. Apalagi kalau kurang-kurang menyembah di bumi. Tuhan, saya nggak bisa nyembah di bumi Tuhan, kacau, banyak godaan Tuhan, banyak tantangan Tuhan, banyak masalah Tuhan. Ini kadang-kadang HP Tuhan jadi pengacau banget, nggak bisa nyembah. Banyak pengacau ya, naik sini nyembahnya, gitu nanti. Makanya harus belajar menyembah dengan baik di bumi. Supaya Tuhan bilang di bumi aja kayak gitu awetnya, biarin, biar jadi berkat, Tapi kalau enggak Tuhan bilang naik sini aja nyembah di atas ya. Saya bilang enggak, saya enggak takut. Karena saya tahu tugas saya di bumi masih banyak. Ya bagus kamu, ya sama-sama lah. Pasti kita landing dengan baik, puji Tuhan. Lihat kota Luwuk, bagus. Apalagi kalau malam kayak Hong Kong Bapak Ibu. Saudara, ya orang Luwuk. Orang Luwuk ada di sini. Iya, bagus itu ada laut. Belakangnya laut itu bukit. Wah itu kayak lampunya tretes tapi banyak sekali saudara. Banyak sekali, keren. Makan, minum kopi. Dan makan saya dikasih makan pisang goreng gak ada rasa. Gitu. Pisang goreng tapi gak ada rasa. Jadi harus makan sama sambal. Itu makanya ya. Jadi sana ada itu pisang goreng begitu. Tapi enak lah. Seafoodnya segar semua. Airnya itu bagus biru-biru Bapak Ibu. Kapan-kapan kita retreat aja ke Luwuk. Bagus. Seafoodnya murah-murah masalahnya. Iya. Kita harus belajar dalam hidup kita. Menyerahkan segala kekhawatiran kita pada Tuhan. Karena Tuhanlah yang pelihara kita. Itu firman. Mempercayai pemeliharaan Allah. Saya tahu Tuhan pelihara kita. Ya dan amin. Indonesia mau gonjang-ganjing kayak apa? Saya tahu satu hal. Kita dipelihara Tuhan, titik. Tidak akan ada apapun terjadi atas hidup saudara. Tanpa Tuhan izinkan. Satu helai rambut pun gak akan jatuh dari kepala saudara. Kecuali izin Tuhan. Amin Bapak Ibu. Yang keempat Bapak Ibu. Yang keempat. Bagaimana kita jaga damai sejahtera kita? Yang keempat, living a worshiping heart. Hidup dengan hati yang menyembah Allah. Hidup dengan hati yang menyembah Allah. 1 Samuel 16 ayat 23. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hingga pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman dan roh jahat itu undur daripadanya. Jadi kalau si Saul itu ngalamin dalam hidupnya diganggu roh jahat, lalu dia itu emosinya kacau balau, hilang damai sejahtera, Daud ambil kecapi dan dia main kecapi. Dia main kecapi. Dan roh jahat itu hilang. Dan juga damai sejahtera itu kembali. Artinya apa? Kalau kita mau hidup dengan punya damai sejahtera yang tinggi, maka kita harus jadi penyembah Allah. Menyembah bukan hanya di hari Minggu, tapi menyembahnya setiap hari. Penyembahan itu menciptakan damai sejahtera Bapak Ibu. Nyembah itu ada damai sejahtera. Dulu waktu saya masih kerja, kantor saya itu biasa, karyawannya ribut-ribut. Ini gak cocok sama ini gak cocok sama ini begini, ini begini. Aduh. Mereka datang komplain kepada saya, karena salah satu pimpinannya itu bikin masalah melulu. Gak kerasan semua di kantor.
Gimana nih Pak, gimana? Saya bilang gampang. Mulai besok, saya bilang bikin persekutuan doa kecil. Suruh dia yang bikin kacau itu bawa firman. Beres. Jadi suruh sharing. Akhirnya yang tukang bikin kacau nih, troublemaker, itu bawa firman. Ketika dia mulai bawa firman, minggu depan bawa firman, dia pimpin nyanyi, jadi baik. Jadi baik, jadi berubah. Di mana ada roh Allah, di situ ada damai sejahtera. Di mana kita itu mengundang hadirat Allah, di situ ada damai sejahtera dan mengubahkan. Akhirnya mereka bisa makan soto barengan, bisa saling traktir satu sama yang lain, masalah selesai. Kenapa? Saya kasih satu konsep, yaitu menyembah bersama. Ketika mereka menyembah bersama, semua hati dilembutkan. Mereka jadi damai sejahtera. Itu yang indah. Nah, rumah tangga saudara kacau-kacau, ambil gitar lah, nyanyi bersama. Nggak ada yang mau ikut Pak, nggak apa-apa. Nyanyi aja, asal jangan nyanyi keluar dari rumah. Keliling kampung dari rumah ke rumah, jangan. Jangan. Nyanyi dalam rumah maksud saya. Nyanyi nanti kan istri ikut, ntar anak ikut, yang lain ikut, nyembah. Ketika rumah tangga seperti itu, hadirat Allah turun, maka damai sejahtera turun. Rumah tangga jadi indah adanya. Amin Bapak Ibu. Penyembahan itu mengusir kekhawatiran dan roh jahat. Ini indah. Makanya kalau sudah khawatir nyembah cepat-cepat. Masuk hadirat Tuhan cepat-cepat. Mencari wajahnya cepat-cepat. Penyembahan bahwa kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Kalau sudah masuk hadirat Tuhan, itu indah. Orang masuk hadirat Tuhan itu sulit. Tapi kalau sudah masuk, sulit keluar. Itu masalahnya. Masuk hadirat Tuhan itu sulit. Tapi kalau engkau sudah masuk, engkau akan sulit untuk aminkan. Karena indah suasana sorgawi, penuh damai sejahtera. Ada satu penemuan baru yang saya baca. Disampaikan oleh seorang dokter bernama Luciano Bernardi. Yang berkata bahwa hidup ini harus sekali-sekali ambil waktu tenang. Minimal 2 menit. Diam, tenang, pikiran, hati. Ketika kita bisa tenang, beberapa menit saja, tenang, gak ngapa-ngapain, gak mikir macam-macam. Tenang aja, tenang. Itu damai sejahtera masuk. Dia berkata itu sangat menolong sekali untuk kesehatan jantung dan pernafasan. Hanya tenang. Makanya hidup itu alangkah baiknya kita berkata apa? Kita mau dekat Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku. Itu. Benar itu. Jadi ketika kita datang dekat pada Tuhan, kita tenang. Diam dalam hadirat Tuhan. Kadang-kadang masuk hadirat Tuhan, gak usah ngomong macam-macam. Tuhan itu loh gak suka, kadang-kadang kita gak perlu bicara. Tiba-tiba kita rasakan hadiratnya. Tiba-tiba kita netes air mata. Tiba-tiba, indah. Amin saudara. Biasakan ini. Jangan pikir kalau masuk hadirat Tuhan mesti ngomong terus. Oh doa itu harus ngomong terus. Bukan. Doa itu bukan masalah ngomong terus. Itu namanya cerewet. Kalau saudara masuk hadirat Tuhan dan saudara ngomong gak berhenti-berhenti. Itu namanya cerewet in the spirit. Gak perlu. Ada waktunya kita tuh diem. Dan rasakan hadirat Tuhan. 2 menit kah? 3 menit? 5 menit? Dan itu akan menjadi sesuatu yang baru. Tuhan beri sesuatu baru dalam hidup ini. Itu yang Tuhan mau. Jaga akan damai sejahtera saudara. Dengan belajar hidup menjadi penyembah. Maka saudara akan menjadi orang yang selalu kuat. Di tengah persoalan hidup apapun, engkau akan jadi kuat. 4 ini kita pelajari. Nomor 1, hidup lurus di hadapan Tuhan. Harus itu. Hidup lurus di hadapan Tuhan. Nomor 2, jadilah orang yang mengampuni orang lain. Nomor 3, handle yang namanya kekhawatiran dengan baik. Dan nomor 4, miliki hati yang menyembah. Saudara jaga 4 ini, hidup saudara dan saya akan penuh damai sejahtera.
Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.